Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dan bulan Ramadan. Al-Quran sangat mencintai Ramadan, begitu pula sebaliknya. Keduanya bagaikan dua sahabat yang saling mencintai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan ini menjadi mulia dengan turunnya Al-Quran. Rasulullah mempelajari Al-Quran bersama malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Quran, menghayati, membaca, melaksanakan titahnya, melapangkan hatinya, dan menggali cinta dalam mutiara hikmah Al-Quran. Orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran berarti telah menyatukan Ramadan dengan Al-Quran. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan berkah, agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan mendapat pelajaran bagi orang-orang berpikir. Quran Surat Shad ayat 29. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, tentu mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surah An-Nisa ayat 82. Membaca Al-Quran memiliki kenikmatan tersendiri. Di bulan suci ini pula terdapat petunjuk khusus yang terpancar dari Al-Quran. Al-Quran bagaikan air yang membasahi tanaman, pengharum ruangan dan penyejuk jiwa. Membaca Al-Quran mengingatkan kita pada hari ketika ia diturunkan pertama kali, pada saat Rasulullah mempelajarinya, dan ketika kaum salaf memberikan perhatian yang besar terhadapnya. Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, sungguh Al-Quran pada hari nanti akan datang membawa syafaat bagi orang-orang yang membacanya." Rasulullah juga bersabda, "Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Sabdanya, "Bacalah dua surat, Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya bagaikan dua awan yang menaungi dan pembeda dari ajaran sesat. Kedua surat itu akan menaungi orang yang membacanya pada hari nanti." Dia juga bersabda, "Orang yang membaca Al-Quran hingga ia pandai, maka ia akan pergi bersama orang-orang mulia dan ahli ibadah. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dua pahala baginya." Jika bulan Ramadan datang, para pendahulu kita akan mengkaji Al-Quran. Mereka akan berhenti membaca manakala melihat keajaiban, menangis ketika mendengar nasihatnya, dan berbahagia ketika mendengar kabar gembiranya. Perintahnya dilaksanakan dan larangannya dijauhi. Rumah-rumah mereka pun laksana memancarkan cahaya kebahagiaan. Ketika Rasulullah SAW mendengar bacaan Al-Quran, Abu Musa beliau bersabda, "Seandainya engkau melihatku sedang mendengarkan bacaanmu semalam, dirimu seakan telah memberikanku salah satu kitab milik keluarga Nabi Daud." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika orang-orang tidak mau mendengarkan kalam ilahi, pendidikan jiwa akan terbengkalai, fitrah manusia akan terbalik, dan pemahaman terhadap agama pun akan semakin memburuk. Ketika Al-Quran ditinggalkan, keburukan akan merajalela. Musibah datang silih berganti, pemahaman tidak lagi benar dan tekad selalu gagal terwujudkan. Al-Quran sangat memperhatikan hidayah bagi manusia, agar mereka selalu berada di jalan yang benar. Ia adalah cahaya dan obat hati. Ia mengajarkan pengetahuan dan petunjuk. Ia adalah kehidupan dan ruh, penyelamat serta pembawa kebahagiaan dan pahala. Al-Quran berisikan pendidikan rombani, undang-undang ilahi dan hikmah yang abadi. Apakah kita ingin hidup bersama Al-Quran? Maukah kita mengenal keagungan Al-Quran dan memulai hari dengan Al-Quran?
Apakah kita mau melakukan itu semua? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.